melakukan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali KKK hari ini bisa bersama-sama dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 30 Oktober 2022. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. KKK undang adik-adik untuk berdiri dan mari kita bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 1, baitnya yang pertama, Pujilah Sang Pencipta. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat supaya firman yang boleh kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita buka Alkitabnya kita masing-masing. Kita akan membaca
dari 2 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah tantangan di tengah sukacita iman. Shalom adik-adik, apa kabar? Kak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, kita mau berkenalan dengan Paulus, Silwanus, dan Timotius. Ada yang tahu mereka siapa? Mereka adalah para pelayan Tuhan. Mereka melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika pun sangat senang dan terberkati dengan keberadaan Paulus, Silwanus, dan Timotius. Karena melalui mereka bertiga, jemaat bisa semakin mengenal Tuhan. Di tengah-tengah kebahagiaan yang dirasakan, tiba saatnya Paulus, Silwanus, dan Timotius untuk pergi dari Tesalonika. Karena mereka sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka di Tesalonika. Nah, apa yang dilakukan Paulus, Silwanus, dan Timotius selanjutnya? Mereka mengirim surat untuk jemaat di Tesalonika. Mereka merasa bangga dan senang karena jemaat di Tesalonika mau mengenal Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan. Mereka sangat bersyukur karena jemaat di Tesalonika mau hidup dalam iman kepada Tuhan. Walaupun jemaat Tesalonika ditinggalkan oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius, mereka tetap berpegang teguh pada Tuhan dan dengan yakin mau menyerahkan hidup mereka dituntun oleh Tuhan. Nah adik-adik, di antara adik-adik pasti ada yang pernah ditinggal orang tuanya untuk pergi bekerja atau ditinggal keluar kota oleh orang tuanya. Bagaimana perasaannya waktu itu adik-adik? Nah pasti adik-adik sedih ya. Kali ini Kakak Eka mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa sedih dan tidak perlu merasa takut ketika ditinggal. Karena Tuhan beserta kita. Tidak hanya pada saat ditinggal saja, tetapi juga pada saat sakit, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan adik-adik. Contoh lain ketika adik-adik juga sudah belajar untuk ujian, tapi nilainya belum bagus. Adik-adik harus terus berusaha karena Tuhan pasti akan menolong. Kalau kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi ya adik-adik. Mari kita belajar dari jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Ketika mereka ditinggalkan oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius, mereka mampu bertahan dalam iman kepada Tuhan. Ketika mereka bisa bertahan dalam iman, mereka pun juga bisa bersukacita. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Oleh sebab itu, ayo kita belajar untuk hidup setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Apapun yang kita lakukan, rasakan atau alami, kita harus bisa tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Kakak Eka mau adik-adik semua membuat komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini,
Kakak Eka mau minta agar adik-adik menyiapkan kertas kosong dan pensil. Kemudian adik-adik menggambar cetak tangan masing-masing seperti contoh pada gambar ini. Setelah selesai, adik-adik bisa menuliskan doa permohonan adik-adik, dan setelah itu adik-adik bisa menghias atau mewarnai menggunakan pensil warna atau spidol atau alat mewarnai lainnya. Dan jika sudah, adik-adik bisa menempelkan di meja belajar atau dinding kamar agar bisa adik-adik baca setiap saat. Demikian untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Di sini Kakak Eka akan informasikan cara mengumpulkan persembahan ada 3 cara. Yang pertama, adik-adik bisa scan barcode, transfer ke rekening, atau adik-adik bisa datang langsung bersama mama papa ke gereja untuk bawa persembahannya. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan dirangkaikan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini kami boleh bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengajarkan kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu taat, dengar-dengaran kepada mama papa, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak klien kami dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus senantiasa memberkati juga orang tua dan seluruh keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berguna untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kiranya berkat yang masih tinggal pada kami, boleh kami pakai dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Adik-adik, untuk Warta Pelkat, Kakak Eka mau informasikan, minggu depan kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak di sektor kita masing-masing. Nah, karena kita akan berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita bernyanyi bersama-sama, Jalan Serta Yesus. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari bersama-sama dengan Kakak Eka kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan boleh memberkati kami
dan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami masing-masing dalam aktivitas kami ke depan, dan kiranya minggu depan kami boleh senantiasa rajin ke gereja, rajin ke ibadah sekolah minggu, dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.